Desain langsung dari lantai 5 Samarinda Central Plaza. Yo. Radio Duel of Inspiration. Jumpa kembali sama kita berdua, abang-abangan kamu yang siap nemenin di program Harvest Night. Spesial malam minggu maca. Malam minggu temanya cinta lagi Iya. ya, karena love itu memang seenak itu Abi Partner. Ngalahin ciloknya abang-abang yang ada di daerah KS Tubun ya. Waduh ya, kalau aku sih di Gatsu ada cilok juga tuh. Oh iya. Oke, dari water semuanya, nanti kita bakal ngebahas cinta lagi malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Harvest Night. Edison Wednesday RB Radio Duel of Inspiration. Seperti biasa malam minggu maca, kita bakal ngomongin tentang cinta ya. Karena kita adalah seorang pria yang mencintai dengan setulus hati meskipun effort ini tidak pernah dihargai. Kita tuh adalah laki-laki yang pantang patah hati meskipun selalu dilukai. Aduh, ya ada i-nya tetap ya. Anyway, semuanya. Malam ini kita mau ngomongin apa sih, Bang? Kita bakal ngomongin seputar jealous ya. Iya, jealous itu udah jelek, males. Bukan ya? Bukan. Jealous itu cemburu ya. Pernah cemburu nggak sih, Pak? Ya pernah dong. Oke, jadi apalagi kita ini kan pria yang lemah bulu. Akhirnya lemah es. Lemah kalau minum es. Ya. Lemes dong. Iya. Oke. Yang ngomongin cemburu nih, RB Pater, mungkin ada orang yang fine aja kalau pasangannya cemburu. Tapi ada juga yang ngerasa kalau misalkan cemburunya kelewatan, itu juga nggak fine aja. Iya, agak risih gitu ya. Ih, kamu apaan sih cemburu aja? Tapi cemburu menurut Bapak tuh ada cemburu sehat sama cemburu nggak sehat nggak? Kalau cemburu yang nggak sehat itu ya kayak posesif banget. Contoh, karena nggak ngebolehin kita ngomong sama ayah, ibu, sama keluarga sendiri loh ngomong. Kok cemburu? Ada padahal kan gitu keluarga sendiri. Nggak sehat otaknya. Iya, nggak sehat itu ya otaknya. Tapi pernah nggak ada masa dimana dicemburuin yang nggak sehat? Apa ya? Dia cemburu mungkin sama pekerjaan. Kok kamu sibuk banget sih ngurusin ini itu? Kapan punya waktunya buat aku gitu? Dia cemburu sama aktivitas kita yang mementingkan pekerjaan daripada si dia gitu maksudnya. Tapi emang kayak gitu nggak sih kalau cewek sama cowok? Kalau cowok itu biasanya lebih nyaman ketika dia melakukan hobinya. Tapi bukan berarti dia juga nggak suka sama ceweknya. Iya. Gitu. Cuman kalau nggak suka ngapain pacaran kan? Menurutku antara kesukaan sama perasaan tuh beda gitu. Beda banget. Maksudnya perasaan ke pasangan ya. Jadi ketika kita ngelakuin hobi, ya hobi kita tuh yang bikin kita itu bahagia. Bukan berarti kamu nggak bikin kita bahagia. Kamu juga. Cuma beda part aja. Gitu. Bukan berarti juga salah satu akhirnya mengalahkan yang satu. Enggak ya. Kedua-duanya harus balance antara hobi dan juga bebek gitu ya. Ya harus imbang. Kalau bisa sih bebeknya ya 60%, hobinya 40% lah ya. Cuman kadang-kadang kita kan kalau cowok-cowok karena memang dibuatnya kodratnya adalah pergi keluar gitu ya. Kalau misalkan kita lihat pria-pria zaman dulu itu memang diciptakan untuk berburu, bertahan di alam liar, mencari nafkah gitu. Sementara yang perempuan memang lebih kepada menunggu gitu ya, bikin pengobatan, masak dan sebagainya gitu ya. Makanya ketika kita berada di luar, kadang-kadang kita tuh nggak gampang terdistraksi gitu. Kelihatannya jadinya cuek kayak lupa sama pasangan, mungkin lupa ngabarin atau apa. Tapi bukan berarti kita nggak bisa sama sekali juga. Betul. Bisa kok kita adjustment, tapi sabar. Karena kebiasaan itu nggak gampang dirubah gitu. Mungkin cewek-cewek ini ngarepin ketika kita lagi naik motor dengan kecepatan 100 km per jam, kita itu tiba-tiba bisa nge-WA dia, Pak. Iya. Nggak mungkin kan? Atau tiba-tiba lagi meeting di depan bos gitu. Bentar, bos, pause dulu, saya mau balas cewek saya. Kan nggak bisa juga. Gitu. Gak relate sama kehidupan zaman now yang kita itu kan punya kesibukan. Gitu. Segala sesuatunya dibutuhin cepat. Ya kan? Ya, makanya butuh pemakluman. Jadi kalau menurut aku, kamu pengen sesuatu, ya kamu berharap silahkan mencoba untuk ngasih tahu, tapi jangan kayak maksa gitu loh. Kayak pelan-pelan gitu.
kasih pengertian yang sopan santun lah ya, jangan pakai emosi. Kamu kenapa sih begini, kamu kenapa sih begitu? Nanti kan cowok pusing juga, udah pusing sama kerjaan, pusing lagi sama ceweknya, pusing-pusing tuh. Tapi bisa juga kamu memang ketika sebelum punya hubungan mungkin PDKT dulu sama orang tersebut, cari tahu dulu, kira-kira dia bisa nggak komitmen. Aku sih pengennya kamu kayak gini aja kok, kalau memang kamu lagi sibuk, kabarin aja ya. Kira-kira selesainya jam berapa gitu. Dikomunikasikan gitu ya, biar sama-sama enak gitu. Biar sama-sama enak. Jadi ya nggak juga kayak misalkan tiba-tiba hilang gitu ya, misalkan karena kita lupa. Tapi setidaknya kalau misal kamu sibuk ya, tapi kalau misal udah selesai kabarin ya. Nah, gitu kan lebih enak. Iya, tapi kalau daripada kamu kemana aja sih, nah gitu loh. Kan kayak bisa hal-hal kecil bisa menjadi sebuah permasalahan yang besar. Biasanya kalau cewek ngomong kemana aja sih, itu kayaknya cewek pengangguran deh, nggak ada aktivitas lain selain mikirin cowoknya gitu. Mungkin. Tapi ada juga memang cewek-cewek yang gini Pak, mungkin saking care-nya. Saking care-nya gitu ya. Kan? Tapi nggak segitunya juga bro. Itu ibarat kata kayak posesif banget. Iya. Kalau mungkin kalau di jam kerja iya kali ya. Tapi kan kadang-kadang gini, bisa aja istrinya memang lagi nggak kerja. Di rumah aja, ngurusin anak. Ya kan bisa jadi si istri memang, kok ini udah nyampe kantor atau belum ya? Kok nggak kabarin ya? Gitu. Kalau udah jadi pasangan sah sih mungkin wajar-wajar aja ya. Iya, kalau maksudnya kita kayak gitu. Khawatir kayak gitu, pengen tahu kabarnya gitu. Tapi cewek juga gitu gak sih kalau masih pacar? Kadang yang aku berangkat dulu ya gitu. Oh iya nanti kabarin ya kalau misalkan nyampe. Tapi nggak kabarin. Gitu. Berarti kalau misalnya aku ke WC dulu ya mau boker gitu, harus dikabarin gitu. Bisa jadi. Atau masa bro? Loh, sedetail itu? Loh enggak, maksudnya kalau dia memang nanya kan bisa aja, kamu udah nyampe atau belum? Baru nyampe nih, tapi pengen pup dulu ya misalnya. Kan bisa aja. Tapi kalau misalkan terlalu detail ya? Kadang-kadang kan kayak gini. Ya kalau misalkan pas lagi santai ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan anggaplah kitanya lagi sibuk. Ya kan, tadinya anggap nih kamu nyampe, terus tiba-tiba ketemu sama bos nih, terus bos langsung ngajakin diskusi. Jadi kamu lupa nih ngasih tahu kalau udah nyampe atau misalkan atau apa. Biasanya senggang, tiba-tiba kamu hari ini mungkin dia jadi panik nih. Gimana nih? Terus dia nanya, tapi nanyanya langsung marah. Menurutku itu juga salah. Iya, jelas salah lah. Ya kan, mendingan coba ditanya dulu. Kamu kemana? Misalkan, udah nyampe apa belum sih? Kok nggak ada kabar ya? Ntar kalau misalkan udah nggak sibuk atau misalkan sudah aman, coba chat aku ya biar aku nggak kepikiran. Misalnya kayak gitu. Daripada tiba-tiba misalkan kayak langsung marah gini. Kita kan lupa karena tadi pagi-pagi tiba-tiba langsung diajak meeting atau diajak ngobrol. Terus ternyata sampai jam 10, jam 11, jam 12 pas istirahat siang baru ngabarin. Tapi pas kita kabarin dia langsung kayak, kamu udah lupa ya sama aku? Bete gitu ya, ngambek gitu ya. Maksudnya aneh juga gitu. Kan bisa kita jelasin dulu perkaranya apa gitu. Sampai kamu udah tahu penjelasannya baru marah. Kalau misalkan iya yang tadi maaf aku tadi lupa karena gini. Dilihat masalahnya. Kalau memang ternyata lupa aja, kalau kamu marah ya udahlah. Gitu. Ngambek aja ya, jangan marah maksudnya. Ya itu loh pentingnya mengedepankan good communication, jangan sampai ada bad communication antara kalian berdua gitu ya. Biar sama-sama enak, hubungannya pun jadi awet. Betul. Nanti kita juga bakal bahas deh cemburu yang kayak gimana sih yang mungkin menurut kita aman, cemburu yang kayak gimana yang menurut kita nggak aman. Cemburu yang barbar gitu ya. Ya, menurut pendapat kita masing-masing ya. Nah, kita tunggu juga komentarnya kamu nih, kalau menurut kamu cemburu yang kayak gimana sih yang aman, sama cemburu yang kayak gimana yang nggak aman. Share di sosmed kita, Twitter, Instagram @877RBFM. RBFM Samarinda sama 87,7 RBFM Samarinda. Baik lagi yang satu ini ya. Tungguin ya. Jangan lupa kalau mau masukin iklan di program ini boleh loh. Boleh. Jadi sponsor. Jadi sponsor acara malam mingguan ini di Maca Podcast boleh banget. Asik. Iya. Harus banget balik lagi masih di Maca Podcast malam minggu Coba Cinta. Kita ngomongin tentang cemburu lagi. Cemburu. Oke. Jadi kalau menurut aku cemburu itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau cemburu positif itu menurutku misalkan kayak gini. Contoh misalkan ya kayak si cowok kamu mungkin
lebih kelihatan baik sama orang lain, gampang melakukan apapun buat orang lain, tapi sama kamunya enggak misalkan. Oh gitu, minim effort buat kekasihnya sendiri. Iya, gitu. Minim effort buat kekasihnya, tapi buat orang lain kok bisa gitu. Nah itu salah satu rasa cemburu yang mungkin positif. Atau kalau misalkan nggak sama pacar tuh misalkan, kok dia bisa kayak gitu ya gitu. Aku harusnya bisa juga. Nah itu salah satu misalkan cemburu sama kehebatan orang lain, kok kita nggak bisa gitu. Iya nah sih, itu juga salah satu yang bagus. Tapi yang negatif mungkin kayak misalkan cemburu sama kehebatan orang lain, tapi kamu berusaha ngejatuhin dia misalnya. Itu juga salah. Atau kalau sama pasangan misalkan cemburu yang nggak beralasan ya kayak tadi misalkan telat balas chat sedikit, ngambek, atau misalkan pasangannya mau melakukan hal yang baik, tapi kamu lebih memilih misalkan nih contoh ya, kayak misalnya dia mau kerja tapi kamu bilang jangan kerja sama aku aja. Nah itu misalkan ya itu kayaknya kurang baik. Atau yang kurang baik juga menurut aku yang kayak gini, yang kalau kayak gini kondisinya mendingan hubungannya jangan dilanjutkan. Karena cemburunya jadi akan terus-terusan. Misalkan nih kamu punya pacar, pacar kamu misalkan ketahuan selingkuh misalkan. Terus akhirnya pacar kamu bilang, udah maafin aku ya, yang aku janji akan jadi orang yang lebih baik dan bla 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 bla. Tapi karena pernah kejadian kayak gitu, akhirnya kamu jadi cemburu yang gak beralasan, sih? Karena takut ntar kejadian kayak gitu lagi. Misalkan, dia lama gak balas nih, jangan-jangan dia jadi kayak gitu. Jangan-jangan dia balik lagi nih. Karena trauma perselingkuhan itu masih terekam ya. Mendingan kalau menurut aku ya, kalau kamu ada di fase yang kayak gitu nih, di partner sekarang, mendingan hubungannya diakhiri aja. Karena percuma kamu ngejalanin hubungan kalau kamu sendiri tuh masih belum bisa percaya sama orang itu. Iya betul juga sih. Either itu karena trauma atau apapun ya. Tapi kasihan juga sama orang yang kamu cemburuin itu. Padahal dia misalkan benar-benar mau berubah nih, tapi sedikit-sedikit karena salah, akhirnya kamu ingetin lagi sama yang pernah kejadian, mengungkit-ungkit kejadian yang udah usai gitu ya. Kamu telat balas SMS, pasti kamu SMS-an lagi sama cewek lain. Jauh banget lagi SMS. Rex spasi. Bintang apa? Bintang Kejora. Watashi wasta. Kira. Ya misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau cemburu yang menurutku udah nggak sehat yang kayak gitu. Misalkan kalau kamu cemburu yang negatif gitu ya. Kayak misalkan ya itu tadi udah ketahuan, terus kamu maafin, tapi kamu sendiri belum berdamai sama masalah itu gitu ya. Daripada nyakitin dirimu dan nyakitin dia yang benar-benar belum, ini kan gak usah dijalanin aja. Iya kalau aku sih mungkin hampir sama ya kayak pemikiran kamu deh ya. Ya cemburu yang positif itu cemburu yang tidak terlalu berlebihan. Misalnya dia itu mungkin kelihatannya care sama cewek lain padahal itu cuma temen doang. Anggaplah ini masih sekolah kan, teman sekelas. Pinjam pulpennya dong. Ini temen nih, cewek sama cowok ya. Tapi si pacar ini merasa cemburu gitu. Itu aneh ya. Aneh kan. Kecuali tapi itu masih wajar sih. Asal dia komunikasi. Kecuali ketika dia ngegap si cowok ini baik sama cewek lain, dia langsung ngelabrak. Ngapain kalian ini? Kalau ngelabrak itu mungkin ada negatifnya banget. Kalau menurut aku ya. Habis labrak, pinjam pensil yang kan malu ya. Dia minjem juga ternyata ya. Iya. Aku mau pinjam juga. Misalkan gitu. Kayaknya dia cemburu gara-gara hal yang sesimpel itu. Iya, betul. Tapi kalau negatif ya, cemburu negatif itu kadang yang simpel bisa jadi berlebihan gitu. Iya juga sih. Sesuatu yang kecil dibikin gede gitu. Aku pernah, ini dia satu kisah lucu. Apa itu? Seorang guru di sekolah dasar kalau nggak salah. Biksu Tong. Bukan ya? Guru. Kirain dia bakal mencari kitab suci ini ke barat. Bukan orang tua dong. Jadi si guru ini tuh guru olahraga. Guru olahraga ini yang nggak tahu ya, bocah-bocah Gen Alpha nih. Jadi dia itu mungkin suka sama si guru itu. Tapi si guru yang olahraga ini ternyata bukan deket ya, mungkin
pernah ngobrol atau namanya juga di ruang guru gitu ya, ngobrol sama guru lain. Wajar dong ya. Misalkan guru bahasa Indonesia, guru cewek. Ternyata si murid ini mungkin saking ngefansnya kak atau mungkin saking suka banget sama si admire gitu ya. Dia nge-WA si ibu guru itu. Apa WA-nya? Kayak kalau nggak salah jangan deket-deket sama bapak itu. Kayaknya ini story yang viral gitu ya. Iya, ada kan? Ada. Menurut aku lu kayak, hah? Anak kecil bisa secemburu itu gitu. SMA mungkin ya? Enggak, SD pak. SD? Itu anak SD. Itu sih freak, weird banget sih. Makanya kayak, hah? Kan seharusnya anak SD itu ya fokusnya belajar aja gitu. Ngapain sih cita-citaan? Ini gara-gara pengaruh buruk dari medsos ataupun televisi juga sih. Betul. Ya. Orang tuanya mungkin tidak mengontrol gimana anaknya itu menggunakan smartphone. Mungkin terlalu muda, tapi udah dipegangin smartphone, tapi udah mulai buka TikTok dan lain sebagainya. Sementara otaknya dia belum bisa menyaring mana yang benar atau enggak. Iya, udah terkontaminasi sama standar percintaan TikTok, sosmed dan lain sebagainya gitu. Betul. Padahal itu kan kalau di sosmed ataupun televisi itu kan fiksi ya. Fiksi konten aja ya. Ya makanya aku sempet kayak, wah anak SD aja bisa ini beneran cemburu. Dia tuh beneran paham. Tapi kalau dari chat-chatnya dia atau yang dikirimin ke ibu guru itu gitu ya, suruh ngejauhin si bapak itu, atau aku tahu kok ibu sebenarnya udah jadian kan sama bapak itu, padahal enggak. Lagi ngobrol biasa aja kok. Seolah-olah itu kayak ini anak beneran kayak udah sedewasa itu, padahal posisinya masih SD. Iya, padahal mereka juga hubungannya guru dan murid ya. Iya, satu itu guru dan murid ya kan. Terus yang kedua si bapak itu juga nggak ada apa-apa sama ibu guru. Ibu gurunya tuh di chat yang seolah-olah kayak jadi pelakor, padahal ibu itu cuma yang ngobrol biasa aja. Namanya rekan kerja gitu. Masih kita sama rekan kerja diam-diaman kan nggak asyik. Nggak asyik Arbi Partner. Nah, coba Arbi Partner kamu punya cerita juga nggak sih? Nggak enaknya dicemburuin kayak gimana? Atau mungkin kamu pernah cemburu yang kayak gimana sih? Pernah setoksik apa mungkin? Tapi akhirnya berubah. Nanti kita juga cerita ya habis ini. Di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Arbis Night Maca. Malam minggu temanya cinta. Asik. Oke, Arbi Partner semuanya. Kita kembali lagi di Maca malam minggu temanya cinta. Ini sesi terakhir ya Arbi Partner semuanya. Masa sih? Terima kasih loh udah dengerin kita dari tadi ya, setengah 9 sampai sekarang. We appreciate you. Betul. Walaupun mungkin Arbi Partner semuanya masih malu-malu gitu ya mau ikutan bercerita. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa Arbi Partner. Setiap malam minggu nanti kita bakal menghadirkan tema-tema cinta yang lainnya ya Pak ya. Betul banget ya. Kita masih punya banyak stok tema yang pengen di-share ke Arbi Partner. Gitu. Betul. Jadi buat kamu yang mungkin pengen pengen bantu kita juga nih ngasih tema seru tentang percintaan apa yang pengen dibahas. Boleh ke semua sosial media Arbi Radio ya, di 87 Arbi FM, Arbi FM Samarinda sama 87,7 Arbi FM Samarinda. Oke, atau mau nge-DM kita kan kita udah ngasih tahu tuh sosmed kita ya. Instagram kita berdua itu ada di situ tuh Arbi Partner. Di fotonya gitu ya. Fotonya. Kalau yang lagi dengerin ini pengen tahu Instagram kita apa nih? @udee. Ada juga @ivantesaro tuh, udah di template-nya. Ya, Bang, ceritain ini dong Bang, aku lagi gini nih. Boleh. Bang, udah punya pacar belum? Belum. Oh iya, kebetulan. Aku juga belum Bang. Miau. Ya, Arbi Partner semuanya. Ini kita mau ngomongin tentang pernah nggak sih kita berdua itu cemburu atau dicemburuin? Pernah dong. Tapi aku mau cerita dulu, aku tuh pernah setoksik itu Pak. Kenapa? Jadi dulu seperti yang aku bilang kayak pernah ada satu fase di hidup aku gitu. Peristiwa gitu ya? Iya. Si pasangan aku dulu ternyata dia selingkuh sama orang lain. Wow, kamu gap gitu ya? Ya ke gap gitu. Nah dari situ karena mungkin perasaannya masih ada, aku jadinya memaksakan untuk dia minta maaf. Akhirnya aku memaksakan untuk ya udahlah kita lanjut lagi. Oke, bertahan gitu ya? Bertahan. Nah tapi pada saat itu aku jadinya kepikiran terus kemana-kemana gitu. Saking sampai di titik dimana kalau misalkan dia jalan aku buntutin Pak. Saking toksiknya itu beneran separah itu Arbi Partner. Kenapa itu bisa terjadi ya kayak tadi aku cerita. Jadi karena pernah disakiti, terus juga akhirnya aku masih sayang. Menurutku ya pada saat itu aku masih sayang.
dan aku nggak mau itu kejadian kedua kalinya, jadi aku sampai senekat itu. Dan menurutku pada saat itu adalah perasaan sayang. Ternyata bukan, Pak. Bukan ya. Itu justru adalah sebuah sikap yang namanya posesif yang menurutku itu udah bukan cinta lagi. Itu masuk juga dalam kategori toxic relationship. Iya. Kenapa? Karena ya itu tadi, di satu sisi si posesif ini jadinya menyakiti kedua belah pihak. Akunya diracuni sama perasaan sendiri, feeling sendiri, suzon gitu ya, suzon terus, prasangka buruk. Dianya juga jadi mungkin melakukan tindakan yang salah dikit, aku bawa lagi masalah yang lalu, padahal nggak ada apa-apa gitu. Tapi pada saat itu aku masih tetap paksain. Ternyata akhirnya aku disadarin, akhirnya putus juga. Padahal udah dipertahankan sampai sebegitunya, tapi putus juga. Nah setelah itu aku belajar, ternyata kayaknya kesalahannya dari aku juga. Harusnya pada saat kejadian itu sudah merusak perasaan aku, harusnya aku nggak usah berusaha lagi untuk mencoba membetulkan perasaan ini dengan coba, iya deh aku percaya kamu akan berubah, tapi ternyata akunya sendiri belum berdamai sama perasaan itu. Iya sih. Akhirnya jadinya amburadul juga gitu. Itu sampai stalking loh. Dia berangkat kerja, aku liatin gitu, nunggu setengah jam, berapa jam gitu. Dan itu nggak enak banget. Iya sih. Aku juga pernah punya pengalaman ketika dulu masih kerja jadi OP warnet gitu ya. Nih cewek aku nemenin nih di warnet. Kan ada komputer nomor berapa gitu lagi mengalami trouble. Nah kebetulan komputer itu yang mensewa gitu ya, ataupun customer warnetnya ternyata wanita, masih SMA gitu. Bang, ini kenapa komputernya? Ya aku karena memang udah tupoksi tugasku ya, job desk-nya harus men-troubleshooting komputer yang lagi trouble. Ya udah aku kesana dong. Ternyata si cewek yang nemenin aku jadi OP warnet ini pacar kamu ini. Ya, kamu ngapain sih kesana? Lah kan ini kerjaan aku. Terus akhirnya ditinggal gitu. Akhirnya dia kayak cemberut, diem, tanpa kata gitu. Tiba-tiba dia keluar pesan bakso, makan sendirian. Gua nggak ditawarin dong, kan kita lapar juga gitu. Tapi disuruh bayar nggak? Ya disuruh bayar, disuruh bayar juga ujung-ujungnya. Disuruh bayar juga? Iya. Memang dulu se-effort itu aku AB partner ya. Kasih dulu lah. Se-effort itu aku AB partner ya. Meskipun dia lagi marah, lagi ngapain apapun itu, ya kalau misalnya dia lapar, dalam keadaan marah ya aku tetap bayarin makanannya dia gitu. Tapi dia minta atau bapak yang inisiatif? Inisiatif aja. Oh ya kalau inisiatif nggak apa-apa. Karena kan bodoh sama sayang kan beda-beda tipis bro. Iya sih, karena kalau udah sayang tuh kadang-kadang kita bodoh. Tapi kadang-kadang kebodohan itu tuh nggak patut kita sesali juga sih. Kalaupun kita mungkin sebutnya bodoh ya sekarang. Dulu itu bukan bodoh tapi sayang. Sayang ya. Daripada cowok-cowok zaman sekarang, balikin dong duit gua yang dulu pernah. Itu juga salah satu kasih ke lu. Itu salah satu fenomena yang menurut aku kayak aneh aja sih. Tapi walaupun itu haknya cowoknya ya. Iya sih. Cuma kan aneh aja gitu. Ya, sebagai cowok misalkan atau sebagai orang yang ngasihin kado kita balikin. Tapi menurutku apalagi itu dilakukan sama cowok gitu ya. Walaupun itu balik lagi haknya. Tapi menurutku buat apa juga sih minta balikin. Kayak apa ya? Menurut aku sih cowoknya ini yang minta balik duitnya itu kayak nggak punya harga diri gitu. Terus sebokeh itukah kamu? Atau mungkin memang kayak dia menurut dia itu adalah sebuah investasi. Investasi ya. Ternyata bodong ya. Tapi nggak jadi. Gimana ya? Balikin aja. Tapi nggak tahu ya. Nggak tahu juga sih kan. Gimana? Tapi aku maksudnya nggak pernah di posisi kayak gitu juga. Tapi mungkin juga kita nggak bisa samakan perasaan kan. Mungkin aja pengeluaran itu sangat besar. Tapi kalau misalkan yang minta dibalikin tuh kayak boneka, baju yang dipakai for what? Men. Kamu juga nggak bisa pakai. Lu kan cowok, men. Jam tangan, misalkan jam tangan tuh jam tangan cewek. Atau mau dikasihin ke mamanya. Mungkin ya. Tapi aneh aja bro. Tapi aneh sih. Itu salah satu termasuk toksik juga sih ya, minta balikin apa yang udah kita beri sama dia. Berarti lu kan gak ikhlas, ujung-ujung kayak gitu kan, perhitungan gitu. Kenapa kemarin dibalikin gitu ya? Kenapa dikasih kalau memang
pada ujungnya pas udah hubungan itu udah rusak, udah putus nih, minta balikin barang-barangnya gitu, kan aneh aja gitu. Kalau dibalikin sendiri sama doi ya udah. Ya nggak apa-apa. Karena kan mungkin alasannya ini kayak ini aku balikin soalnya aku nggak mau ngingat lagi masa-masa kita. Oke. Biar aku gampang move on. Karena mungkin di beberapa barang itu ada kenangan indah antara mereka berdua gitu ya. Itu bagus ya. Tapi kalau misalkan kita yang minta balikin, terus balikin dong uang aku ketika aku traktir makanan, pernah tuh ada terus juga skincare kamu gitu, bensin aku yang terbuang sia-sia untuk antar jemput kamu gitu, kan aneh banget coy. Masa iya dia punya bill semua nih? Aneh juga ya kalau cowok udah mencatat rapi itu di kayak notepadnya dia gitu. Pengeluaran selama pacaran 3 bulan nih, pengeluaran segini. Tolong ditransfer ya ke rekening aku. Kacau sih. Kacau banget lah. Aku sih nggak. Ya kalau aku pribadi sih nggak pernah sampai kayak gitu ya. Nggak pernah perhitungan gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ya. Balik lagi mungkin ada alasan di mana kenapa orang itu minta itu dibalikin. Apakah memang itu sangat mahal harganya? Gitu misalkan dia udah ngasih cincin berlian warna pink. Kan susah tuh berlian warna pink. Udah ngasih smartwatch gitu. Tas. Ya kan, sendal, sepatu, terus kita dibalikin. Nah itu kan ya kita nggak tahu. Iya nggak tahu. Iya tapi ya mungkin nilainya sangat besar gitu ya. Tapi alangkah lebih baik kalau misalkan kita ya udah diikhlaskan aja. Semua kebaikan kita tadi biar menjadi manfaat buat dia. Iya. Emang ada sih tipe-tipe cowok yang kayak gitu ya, yang kita omongin tadi. Selalu ngungkit effort yang udah dia berikan ke ceweknya gitu. Nah, ya balik lagi sih RB Partner. Mungkin kita ke tema kita ngomongin cemburu. Jadi cemburu itu memang ada yang bilang cemburu itu tandanya cinta. Tapi sekali lagi cemburu yang berlebihan itu justru akan merusak cinta yang sudah ada. Jadi sebaiknya kalau misalkan kamu lagi merasa cemburu, ya segala sesuatu itu dikomunikasikan aja. Bujur benar. Ya kan supaya kamu nggak punya assessment sendiri, nggak punya berantem sama kepalamu sendiri gitu ya, menerka-nerka segala sesuatu yang ternyata sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Jadi mendingan diomongin baik-baik, ketimbang kamu mencak-mencak poin yang nggak nyampe, udah itu salah lagi, kan jadi berantakan. Jadi dulu ya. Iya udah cemburu sewajarnya aja ya, jangan berlebihan. Betul. Jadi segala sesuatunya dikomunikasikan aja. Kalau kamu merasa kayak ini, yang kayaknya aku ngerasa kamu udah mulai cuek nih. Ini perasaan aku aja atau memang enggak ya? Jangan ditumpuk-tumpuk gitu. Karena ditumpuk-tumpuk tuh nanti yang meledak dan akhirnya chaos gitu ya. Iya, kalau ibaratnya orang cowboy itu nembaknya ke segala arah. Semuanya dicari-cari permasalahan yang harusnya nggak perlu dibahas. Jadi selagi masalahnya kecil, jangan dibikin besar. Kalau perlu diselesaikan saat itu juga ya. Betul. Tapi juga bukan berarti permasalahan kecil akhirnya dihilangin. Permasalahan besar dikecilin itu salah ya. Setiap permasalahan tuh harus diselesaikan. Jadi nggak ada tuh istilah kalau bisa masalah kecil tuh dihilangin. Masalah kecil jangan digede-gedein. Masalah gede dikecilin, jangan gitu juga. Setiap masalah itu pasti ada solusinya lah ya, makanya kuncinya komunikasi. Terus jangan emosi. Bujur itu ya. Karena jangan cemburu langsung lempar barang-barang. Gitu. Jadi pikirin dulu dan kamu mungkin ada nggak possibility yang kayak gimana? Diajak ngomong, kalau memang udah mentok nih, misalnya diajak ngomong juga nggak ini, ya itu balik ke kamu lagi. Apakah kamu merasa dia menutupi sesuatu, bohong atau apa? Ya itu balik ke keputusan kalian lagi. Kalau memang udah nggak sanggup menjalani itu, ya buat apa menjalani ya kan? Langsung putus aja. Mending sama Bang Iban. Tapi aku masih sayang sama dia, Bang. Gimana dong? Gak apa-apa Bang, abang usahanya lebih keras. Asik ya, effort. Oke deh, kalau begitu RB Partner, terima kasih banyak sudah mendengarkan Baca Podcast hari ini. Episode ngomongin cemburu ya. Udah closing ya? Udah. Kan belum. Maksudnya podcastnya udah kelar. Kita masih dengerin lagu-lagu lagi ya di sini. Asik. RB Partner. Udah, Pak Reza kembali lagi nanti di depan di Baca Podcast. Ivan juga pamit. Iya. Tetap dengerin pamitnya. Iya, tetap dengerin Arbis Night ya. Abis ini masih ada kok Arbis Night-nya. Yoi.